Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu yang selalu ceria di podcast pagi. Nah, ngomong-ngomong soal keceriaan saya nih, saya pengen tahu, pernah gak sih kamu merasa ceria belakangan ini? Gimana kalau sekarang kita undang lagi tuh keceriaan yang pernah hadir dalam hidup kamu dengan melakukan hal yang sederhana? Mau? Coba deh, sekarang kamu tuliskan di komentar. Saya doakan semua yang membaca tulisan saya menjadi bahagia, ceria, dan berkelimpahan. Amin. Tuliskan begitu. Entah kenapa, kita yang menulis, tapi kita yang bahagia. Aneh, tapi nyata. Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, sekarang jujur sama saya. Udah berapa buku atau ceramah orang lain yang kamu dengarkan sampai saat ini? Dan sekarang katakan lagi dengan jujur kepada saya. Sudah bosan belum untuk mencerna perkataan orang-orang di luar sana yang kok lebih banyak gak efektifnya mas dibandingkan efektifnya? Nah, kalau memang diri kamu sudah bosan, ayo kita akan berdiskusi sebuah hal yang nyata-nyata aja, yang realistis aja, bukan cuma teori. Bagaimana cara saya? Ya, cara saya dulu bisa mengubah hidup saya menjadi lebih banyak berhasilnya, tercapainya dibandingkan tidaknya. Coba deh kamu dengerin. Ini cara masuk akal banget. Kamu pasti setuju. Yuk kita bahas. Nah, ini dia nih. Ini menarik banget. Sekarang kita langsung aja bahas yuk. Gini. Kalau seandainya saya bertanya kepada diri kamu, kenapa ya kok diri kamu selama ini bisa gagal terus? Coba pikirin hubungan asmara yang kemarin tuh. Kenapa bisa gagal? Bagi kamu yang gagalnya dalam hal karir sampai detik ini, duitnya segini-segini aja. Coba, kenapa bisa segini-segini aja? Nah, sama seperti kamu nih, sebagai sahabat baik saya. Iya, yang lagi pengen turunin berat badan. Nah, itu kenapa tuh? Kok bisa gagal terus? Coba deh jawab. Nah, jawaban dari itu semua, itu entah kenapa kadang-kadang bikin kita kalau nggak garuk-garuk kepala, malah senyum-senyum sendiri, kayak kamu sekarang. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu pertanyaan yang paling sering loh kita tanyakan dalam hidup ini. Kenapa hingga detik ini kok diri saya lebih banyak gagalnya? Betul nggak itu pertanyaannya? Nah, sekarang saya akan langsung jawab kalau kamu sudah menemukan pertanyaan yang tepat dalam hidup kamu tadi. Begini jawabannya. Sekarang coba angkat tangan kanannya, ya. Angkat tangan kanan kamu, taruh di atas dadamu. Ayo, taruh di atas dadamu. Apa yang membuat kita gagal itu sebenarnya sederhana. Apa mas? Kita menjadi sering gagal karena kita tidak bahagia. Ulangi perkataan saya. Saya menjadi tidak bisa berhasil atau gagal karena saya selama ini tidak bahagia. Nah, betul nggak? Sekarang saya mau bertanya hingga saat ini. Benar nggak perkataan saya? Coba ingat kegagalan terakhir yang kamu rasakan kemarin. Ketika percintaanmu gagal, betul kan di situ ada ketidakbahagiaan? Ketika rezekimu tidak berkembang pesat segini-segini aja, betul kan dalam pekerjaanmu sendiri sebenarnya ada ketidakbahagiaan? Bahkan untuk hal lain, seperti berat badan contohnya. Berat badan itu jadi susah naik dan turun, itu bukan karena usahamu sia-sia, tidak. Tapi karena dirimu sendiri belum bahagia. Betul atau tidak? Coba lihat. Nah, ini dia perkaranya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu penting untuk mencapai kesuksesan apapun dalam hidup kita. Sampai sini jelas? Nah, kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa saya bisa tidak bahagia, Mas? Nah, ini nih, menarik ya. Tolong disimak baik-baik, ini sangat amat penting. Begini, dirimu menjadi tidak bahagia bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri.
Diri kita menjadi tidak bahagia karena satu penyebabnya, yaitu karena kita latah. Saya ulangi, ketidakbahagiaan dalam hidup kita karena kita apa? Benar, latah. Mas, latah itu apa sih, Mas? Latah itu adalah sebuah perilaku di mana orang itu biasa mengeluarkan sebuah hal yang spontan ketika dia kaget atau ketika dia terkejut. Pernah nggak punya temen yang latah? Misalnya kamu kagetin dikit, dia langsung bilang, copot. Misalnya dia takut sama ayam, dikagetin, ayam. Nah, itu latah. Nah, kok lucu ya, Mas ya? Apa kaitannya perilaku latah tadi, Mas, dengan kegagalan saya? Dan ngomong-ngomong, saya ini nggak latah loh, Mas, orangnya. Saya itu normal. Bener deh. Gini, latah yang saya maksud itu bukan latah copot yang bikin kita gagal. Bukan. Latah yang saya maksud adalah, sadar gak sih kalau kita ini suka latah dalam kehidupan? Bukan latah copot, ayam, bukan. Tapi latah suka mengikuti orang lain, padahal kita bukan di situ loh jiwanya. Coba, sekarang kita renungin pelan-pelan ya. Mau? Yuk kita renungin pelan-pelan supaya kamu jelas. Gini, ada orang sering curhat sama saya, mereka berkata, Mas, saya ini orangnya pendiam, tolong obati saya. Mas, saya ini orangnya suka ngomong terus, cerewet, tolong obati saya, Mas. Saya bingung loh, benar saya bingung. Kenapa? Karena pendiam dan cerewet itu contohnya bukan sebuah kekurangan. Coba sekarang lihat dirimu sendiri. Apakah diri kamu pendiam? Pernah nggak menganggap pendiam itu sebagai sebuah kekurangan yang harus dirubah? Pernah nggak? Nah, sama seperti diri kamu yang cerewet. Seandainya diri kamu cerewet, pernah nggak jujur deh dalam hidup kamu sekali aja berpikir seandainya saya nggak cerewet? Kalau memang pernah, saya mau nanya dong, kenapa kamu harus berubah menjadi orang lain? Apakah dengan berubah menjadi orang lain itu yang membuat diri kamu diterima dan menjadi sukses di mana-mana? Tolong jawab. Hah? Apa jawabannya? Tidak. Tidak sama sekali, teman-teman. Yang buat orang sukses itu bukan mengikuti perkataan orang lain atau mengikuti arus yang di depan mata. Itu loh latah. Latah kehidupan itu adalah ketika kita mengikuti arus yang di depan mata dan mengikuti perkataan orang kebanyakan. Itu namanya latah. Padahal jiwa kita mah boro-boro sejalan dengan apa yang dikatakan mereka. Padahal kalau jujur, jiwa kita mah boro-boro sejalan dengan arus yang di depan mata dan perkataan orang kebanyakan. Tapi lucunya, kenapa kita mengikuti mereka? Oh, karena kita takut gagal. Padahal sadar nggak sih? Coba deh lihat baik-baik diri kita. Lihat baik-baik. Sadar nggak? Kalau ketika kita latah mengikuti orang kebanyakan, padahal hati kita tidak di situ, itu loh yang buat kita jadi gagal. Coba lihat hidupmu sendiri. Betul nggak? Siapa di antara kamu yang terpaksa menjadi cerewet hanya karena lingkunganmu menyuruh kamu menjadi cerewet? Siapa di antara kamu yang pernah dalam hubungan asmara, punya pasangan yang banyak nuntut dan kamu ikuti tuntutan pasanganmu supaya asmaramu terus berjalan? Siapa di antara kamu yang mohon maaf, yang berubah haluan karir karena takut gagal? Kalau karir kamu tidak sejalan dengan arus, kamu takut gagal, akhirnya ngikutin karir orang-orang kebanyakan, padahal jiwamu bukan di situ. Itu bukan yang terjadi dalam hidupmu selama ini. Kalau iya, stop. Saya bilang stop, hentikan sekarang juga. Dengarkan perkataan saya baik-baik. Ini sebuah kalimat yang sangat sederhana tapi merubah hidup saya. Tolong dengarkan. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri seutuhnya. Ketika dirimu tidak bisa diterima oleh orang lain atau lingkungan, jangan rubah dirimu. Jangan. Tapi rubahlah lingkunganmu. Rubahlah orang-orang di sekitarmu. Kalau dirimu tidak bisa diterima di lingkungan A saat ini, jangan berada di lingkungan A. Tetaplah menjadi dirimu sendiri seutuhnya, cari lingkungan B, lingkungan C, sampai ketemu lingkungan yang bisa menerima kamu. Kalau diri kamu sekarang punya pasangan,
yang tidak bisa menerima kamu seutuhnya, banyak nuntut, tinggalkan dia. Ada loh di luar sana orang yang bisa menerima kamu sepenuhnya, ada. Kalau diri kamu sekarang seorang pengusaha makanan contohnya, diri kamu sukanya masak soto ayam, tapi restoran soto ayamnya, warung soto ayamnya nggak laku-laku, nggak usah berubah jadi soto Betawi. Tetap jual soto ayam, tapi tempatnya dirubah. Jangan di situ. Cari tempat di mana orang banyak mencari soto ayam, tapi dirimu tetap menjadi penjual soto ayam, bukan berubah. Jadi yang kita rubah lingkungannya, tempatnya, orang-orangnya, bukan diri kita. Jelas sampai sini? Nah, itu loh yang saya lakukan dulu. Tuhan ngasih saya bakat berbicara. Tuhan ngasih saya bakat memotivasi. Sementara teman-teman saya dulu pada kerja kantoran semua. Kalau diri saya latah, saya tidak akan keberatan menerima pekerjaan kantoran kalau saya latah. Tapi saya sadar teman-teman, kalau diri saya latah, mungkin bisa punya duit. Bisa. Tapi diri saya seperti orang yang membohongi diri sendiri. Ujung-ujungnya akan hambar, tersiksa, dan merana. Sekarang pertanyaannya, apakah saya harus merana hanya untuk uang? Apakah saya harus merana hanya untuk sebuah status? Apakah saya harus merana hanya untuk sebuah puji-pujian palsu dari orang lain? Coba tanyakan itu juga ke kamu sendiri deh. Apakah diri kita harus berubah? Berubah mengikuti arus dan perkataan orang kebanyakan hanya demi status, pujian palsu, dan bahkan uang? Apakah harus seperti itu? Kalau diri kamu sahabat saya, sahabat pagar kehidupan, kamu tidak boleh seperti itu. Karena dirimu, jiwamu itu berharga. Dengarkan dirimu, bukan dengarkan orang lain. Bukan mendengarkan arus yang di sekitarmu. Itu kuncinya. Nah, sekarang kamu sudah semakin sadar ya. Sudah semakin terbuka dan meyakini bahwa memang benar nih, apa yang dikatakan Mas Aryan saya banget. Dan saya yakin bahwa ini benar, karena ini sesuai kenyataan. Betul? Kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah, Mas, saya ini harus mulai dari mana sekarang? Saya sudah tahu saya salah. Saya sudah tahu diri saya keliru. Saya harus mulai dari mana? Pertama, lihat diri kamu sendiri. Mulai dari situ. Lihat, apa yang menjadi kegagalan kamu belakangan ini? Apakah hubungan asmara, karir, keuangan, kesehatan, apapun yang menjadi kegagalan kamu saat ini, lihat dulu baik-baik. Dalam hubungan asmara contohnya, kalau selama ini pasanganmu banyak tuntutan yang sebenarnya bukan kamu banget, pikir ulang untuk terus bersama dia ya. Pikir ulang. Buat apa kita bersama orang yang tidak bisa menerima kita seutuhnya? Ngapain? Jika belum menikah, tinggalkan dia. Tapi jika sudah menikah, cari konselor pernikahan, cari pemuka agamamu, dan bicarakan bahwa memang dirimu hanya butuh menjadi kamu seutuhnya, bukan diatur-atur untuk berubah menjadi orang lain. Bagi kamu yang masalahnya adalah karir, keuangan, kalau dirimu adalah seorang pengusaha penjual makanan, penjual barang, lihat apakah makanan yang kamu jual, barang yang kamu jual itu benar-benar sesuai hatimu banget. Hatimu di situ gak? Suka gak kamu dengan apa yang kamu jual? Kalau suka banget, bagus. Berarti masalahnya bukan di kamu. Cari tempat di mana apa yang kamu jual itu ada yang mencari. Jangan rubah dirimu, rubah tempatnya, rubah orang-orangnya. Kalau di situ kamu tidak bisa menjual makanan dengan baik dan laku, cari tempat lain. Jangan rubah apa yang kamu jual, rubah tempatnya, rubah orang-orangnya. Bagi diri kamu yang pengen sehat, lihat diri kamu sendiri. Jangan ikuti arus. Kalau arus di sekitarmu, contohnya, kebanyakan makan buah abis makan. Makan buah itu duluan sebelum makan. Betul, coba lihat di Google. Cari di Google. Makan buah itu bagusnya sesudah makan apa sebelum makan? Sebelum. Kalau diri kamu pengen sehat, jangan ikuti arus. Karena kebanyakan yang diikuti arus itu salah. Lihat baik-baik, cermati bahwa ternyata benar perkataan saya. Kebahagiaan itu adalah kunci dari kesuksesan untuk segala hal. Dan kebahagiaan
Itu berawal dari berhentinya kita untuk menjadi latah dalam kehidupan. Ingat perkataan saya, ikuti hatimu, bukan merubah dirimu. Jika dirimu tidak bisa diterima, rubahlah orangnya, lingkungannya, dan tempatnya. Cari orang-orang yang bisa menerimamu, cari tempat yang bisa menerimamu, cari lingkungan yang bisa menerimamu. Itu yang membuat diri saya sukses, bukan merubah saya, tapi mencari tempat di mana saya bisa diterima. Saya bisa, kamu pun bisa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.